Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel saya. Hari ini akan saya penuhi rekomendasi dari sahabat kalian untuk memprediksi Aliando. Kalau kalian mengenal Aliando, pasti mengenal Prilly Latukonsina, di mana mereka dulu menjalin sebuah hubungan dan kemudian putus. Dan saat Prilly menjalin hubungan dengan Maxim, Aliando ini pernah saya prediksi tentang karirnya di kala itu. Saya memprediksi kalau karir Aliando akan mengalami penurunan. Cuman waktu itu saya nggak mendalami penurunan ini karena apa? Saya pikir ya mungkin karena lagi rodanya ke bawah atau bagaimana. Jadi saya nggak sampai melihat secara detail apa yang menyebabkan Aliando ini mengalami penurunan di karir. Dan saat saya membuat vlog itu, ada yang komentar, ada yang protes dengan prediksi saya. Padahal prediksi itu hanya sekedar saya membaca kartu yang keluar ya. Bukan maksudnya ada untuk menjatuhkan Aliando atau menyudutkan atau ada keinginan saya yang negatif pada Aliando. Enggak. Yang namanya prediksi itu adalah menyampaikan sesuatu yang kemungkinan terjadi. Jadi masih kemungkinan, dan itu bisa diatasi ketika seseorang sudah sedia payung sebelum hujan ya, sudah berusaha untuk menyikapinya dengan baik. Dan di sini waktu itu ada yang komentar begini, turun gimana toh, lawang Aliando ini syuting di luar negeri. Ya, komentarnya seperti itu karena protes terhadap hasil dari prediksi saya. Dan hari ini saya ada lihat berita tentang Aliando, di mana Aliando ini ternyata mengidap sakit OCD. Saya baru tahu kalau ada nama penyakit yang namanya OCD. OCD itu apakah? Mari kita cari tahu ya guys, karena saya belum tahu, mungkin juga kalian ada yang belum tahu. Mari kita baca di sumber berita Kompas ini. Saya langsung pada poinnya ya. Saya kena OCD, makanya kenapa enggak keluar 2 tahun. Dan maksudnya jangan sampai ada berita aneh-aneh juga, karena yang akurat berita langsung dari akunnya Ali ini, ujar Aliando. Dikutip dari kompas.com Sabtu 29 Januari 2022 dari siaran langsung akun Instagramnya. Jadi kemarin itu ya, kemarin tanggal 29 Januari. Lantaran didiagnosis terkena OCD, Aliando juga merasa kesulitan melakukan aktivitas seharinya. Lalu apakah OCD itu? OCD adalah Obsessive Compulsive Disorder atau saya ulangi ya. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan atau penyakit yang menyebabkan pola pikir dan ketakutan yang tidak diinginkan dan membuat pengidapnya melakukan hal berulang dan berperilaku kompulsif. Jadi ada ketakutan-ketakutan sehingga dia melakukan sesuatu hal yang mungkin berulang kali ya. Misalnya cuci tangan berulang kali karena takut kena penyakit dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu maksudnya. Saya lanjut ya. Obsesi atau kompulsi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan penderitaan yang signifikan. OCD seringkali berkutat pada pola-pola tertentu, misalnya ketakutan berlebihan akan kontaminasi kuman. Seperti yang saya bilang tadi, ada ketakutan yang berlebihan sehingga melakukan proteksi yang berlebihan juga. Untuk meredakan ketakutan itu, pengidap OCD akan terus-menerus mencuci tangan sampai kulitnya terasa sakit dan pecah-pecah. Waduh, sampai sebegitunya ya, karena rasa ketakutan yang berlebihan itu. Jadi guys, OCD itu seperti itu. Ada rasa ketakutan yang berlebihan sehingga dia melakukan kegiatan untuk memproteksi dirinya dari ketakutannya itu tadi. Dan sekarang akan saya prediksi sesuai dari permintaan dari sahabat kalian untuk memprediksi karir Aliando ke depannya ini seperti apa setelah dia ditenggarai mengidap penyakit OCD tadi. Semoga saja penyakitnya lekas sembuh ya, dan bisa berkarir kembali.
Mari kita ungkap di sini, baik buruk saya hanya sekedar mengartikan dari simbol kartu yang keluar. Tidak ada niatan saya untuk melebihkan atau mengurangi ya. Bagaimanakah karir Aliando ke depannya di tahun ini saja ya? Kalau ke depannya kan panjang. Bagaimana karir Aliando di tahun ini? Bisakah ada peningkatan ataukah harus masih bersabar? Kartunya kebalik guys, ada simbol menara putus. Ini simbol yang kurang bagus ya. Kemungkinan adanya penyakit itu yang membuat karirnya mengalami penghentian secara mendadak, dikarenakan ada penderitaan sakit OCD tadi ya. Ada simbol petir menyambar yang ujungnya putus. Ada sebuah harapan yang tinggi yang pada akhirnya harapan itu harus berhenti karena ada petir, karena ada sesuatu yang mendadak ya yang terjadi. Kartu yang kedua, saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol pihak ketiga nantinya yang mungkin akan membantu Aliando. Selanjutnya kartu yang nomor ini 3, ada simbol istirahat atau kelelahan. Selanjutnya ada simbol trauma keluar. Selanjutnya ada simbol pencerahan. Jadi guys, di tahun ini kayaknya Aliando masih harus bersabar, dikarenakan ini dia masih ada trauma dari hal-hal yang membuat dia jadi seperti itu karena mengidap sakit OCD. Di sini ada simbol menara putus, sebuah kejadian mendadak yang dia alami yang membuat karirnya jadi terhenti ya. Walaupun begitu, di sini ada support dari pihak ketiga, ada support dari fansnya untuk bisa bermain kembali, untuk bisa berkecimpung lagi di dunia internet, dunia entertain. Tapi di sini Aliando masih ingin istirahat. Karena dia masih belum bisa bisa sembuh dari OCD-nya di tahun ini. Masih ada rasa kekhawatiran yang berlebihan dan perlu adanya penyembuhan dan pengobatan di sini. Jadi guys, di tahun ini Aliando masih harus bersabar dan dia harus fokus pada pengobatan penyakitnya. Semoga bisa lekas sembuh dan rasa kekhawatiran yang berlebihan menjadi sedikit demi sedikit berkurang dan netral kembali seperti sedia kala ya. Kemudian akan saya prediksi untuk tahun depan. Ini kan tahun ini tahun 2022. Bagaimanakah untuk tahun depan 2023 untuk karirnya Aliando ini? Semoga ada perkembangan ya. Kita berdoa yang terbaik untuk Aliando, lekas sembuh dan bisa berkarya kembali. Untuk karir Aliando di tahun 2023, kondisinya seperti apakah? Ada simbol orang menatap ke depan, memanggul kayu dan menginjak kayu yang banyak, yang artinya segala permasalahan itu harus dihadapi dan harus menatap maju ke depan, karena masa depan itu harus diupayakan, harus diusahakan. Jadi Aliando sudah ada semangat untuk maju ke depan, sekalipun dia harus bersusah payah untuk itu ya. Mengusahakan untuk bangkit kembali itu harus penuh perjuangan seperti itu. Kartu yang nomor 3, ada simbol ini yang artinya spiritual, ketenangan, kemudian kondisi kejiwaan bisa dilambangkan seperti ini, yang artinya harus bisa hidup lebih nyaman lagi, hidup lebih tenang lagi, karena penyakit OCD ini ada hubungannya dengan kejiwaan ya, dimana terlalu berlebihan menghadapi sebuah kondisi sehingga melakukan sesuatu yang berulang-ulang, seperti mencuci tangan itu sampai tangannya jadi terluka atau tangannya menjadi kasar karena terlalu sering mencuci tangan sampai berkali-kali. Selanjutnya, kartu yang ketiga ini, ada usaha untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada.
ya. Kartu yang nomor 4, karir kedepannya, ada simbol roda berputar. Saat ini bisa dikatakan Aliando menderita itu bisa saya artikan sedang di bawah. Nah, kalau sudah keluar roda berputar ini, mungkin akan ada roda ke samping dan roda naik untuk Aliando di tahun 2023. Ada perubahan yang artinya seperti itu. Selanjutnya kartu yang kelima, tapi Aliando masih bimbang di sini. Ada simbol tongkat 2 dan ada simbol orang membawa burung di mana kakinya terikat dan tangannya terikat. Jadi Aliando ini masih trauma di tahun 2023 ini. Ada keinginan untuk bisa bangkit lagi. Untuk bisa bangkit lagi, dan sebenarnya itu ada kesempatan karena di sini ada perputaran nasib yang lebih baik. Tapi di sini Aliando masih ada keraguan-keraguan atau ketakutan-ketakutan untuk melangkah. Walaupun sebenarnya dia ingin berubah di tahun 2023. Ingin ada perubahan nasibnya dan ingin terjun kembali beraktivitas seperti layaknya sedia kala, ya. Ada keinginan itu, makanya di sini dia ingin maju ke depan, menatap masa depan. Kesempatan itu ada. Karena di sini ada roda berputar dan keinginan itu ada untuk keluar dari permasalahan ini. Tapi ya begitu. Dia masih ada keraguan di sini, masih ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat dia menjadi bimbang. Nah, jadi semuanya itu yang namanya nasib tergantung Aliando sendiri, ya. Kalau sudah menyadari mengidap penyakit OCD, tentunya sudah tahu pengobatannya seperti apa, dan tentunya harus harus rajin berobat, harus rajin terapi kejiwaan dan lain sebagainya, sehingga rasa ketakutan yang berlebihan itu menjadi sedikit demi sedikit normal kembali, ya. Harapan saya semoga di tahun 2023 Aliando punya keberanian untuk terjun kembali di dunia entertain, walaupun itu nggak bisa dipaksakan, ya. Karena di sini walaupun ada keinginan, tapi Aliando masih ragu-ragu untuk melangkah di tahun 2023. Sebenarnya kesempatan untuk terjun ke dunia entertain itu sudah ada di tahun ini, tadi sudah ada. Ada simbol ini, pihak ketiga yang mungkin mengajak Aliando untuk bermain film lagi atau bermain sinetron dan lain sebagainya. Tapi Aliando ingin istirahat di sini, ingin istirahat karena ada kekhawatiran yang masih dipikirkan, kekhawatiran yang berlebihan, dan masih butuh pengobatan di tahun ini. Dan di tahun depannya baru ada keinginan untuk terjun lagi, tapi ya begitu, masih ada kekhawatiran dan pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan. Nah, yang namanya prediksi ini belum tentu benar, tapi jadikan sedia payung sebelum hujan sehingga Aliando bisa berbenah diri. Oh, ternyata saya seperti ini prediksinya. Kalau saya terlalu termenung di tahun 2022 dan 2023, tentunya karirnya akan semakin redup. Makanya harus bisa menyemangati dirinya sendiri untuk bisa lekas sembuh dan bangkit dan kembali berkiprah di dunia entertain, ya. Itu pesan saya untuk Aliando, semoga lekas sembuh dan bisa berkarya kembali, sukses selalu dan sabar menghadapi kondisi yang ada, ya. Lain waktu saya sambung lagi dengan prediksi yang lainnya, teman-teman. Terima kasih atas rekomendasinya dan sudah setia menonton di channel saya.